Ya, selamat malam pemirsa. Senang sekali kesempatan malam hari saya rindu hadir untuk Anda dalam program seputar obrolan rakyat objek topik terkini malam hari ini. Kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber saya yang sudah hadir di malam hari ini. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan belajar jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana dan apa saja yang sudah dipersiapkan, mengingat kondisi ini tidak terprediksikan sebelumnya begitu ya, dan bekerja kemudian belajar di rumah ini juga sudah dianjurkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo demi mencegah penyebaran COVID-19 tentunya. Sekolah-sekolah di Indonesia sudah memperlakukan belajar di rumah, baik bagi para siswa, ini tidak terkecuali juga di Banyumas begitu ya. Guru kemudian melakukan pengajaran dari rumah dengan berbagai metode, ada yang dengan video conference, kemudian juga dengan WhatsApp gitu ya. Kemudian apa dan bagaimana belajar jarak jauh ini, di studio kami juga sudah hadir. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Ibu Irawati SE. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mas. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Masih semangat di tengah pandemi ini ya? Semangat ya. Oke. Dan di sebelah sana kita juga sudah terhubung. Beliau-beliau adalah orang-orang hebat ya. Yang pertama ada Ibu Imalia Din Indriasi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau ini adalah tenaga pendidik ya di SD Al-Irsyad Purwokerto. Beliau ini juga guru berprestasi begitu ya. Di antaranya adalah juara 1 inovasi pembelajaran SD tingkat nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di tahun 2019 lalu. Kemudian yang baru-baru ini adalah nominee Grantee of SIKIS Research Grant 2020 for Primary to Secondary Science Teacher from Southeast Asia begitu ya Ibu Lia ya. Oke. Oke. Kemudian ada juga ini orang tua juga yang ikut, tentunya tidak hanya guru, kemudian orang tua yang ada di rumah juga harus terlibat ya mendukung program belajar jarak jauh. Tentunya ada kendala juga dan bagaimana kita juga sudah terhubung. Ada Ibu Yudiati. Selamat malam Ibu Yudiati. Selamat malam. Oke, Ibu Yudiati ini adalah ibunda dari Aurel dan Gio ya. Putrinya berusia sekolah SD ya, kelas 6 ya, Ibu Yudi, dan Zio TK ya. Iya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana kerepotan menjadi orang tua ya ketika anak-anak harus belajar di rumah begitu ya. Oke, baik, kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Ibu Ira. Ibu Ira, sebenarnya ini kondisi kan sangat mendesak gitu ya, mau tidak mau gitu ya. Dinas gitu, ini karena ini juga kebijakan dari pusat, artinya bahwa dunia pendidikan dirumahkan begitu ya. Kesiapan apa saja sih di daerah untuk terkait dengan kebijakan ini? Begini Mas Ari, ini seperti tadi Mas Ari sampaikan bahwa musibah ini kan tidak pernah direncanakan. Pastinya dengan kebijakan pemerintah pusat untuk dirumahkan atau pembelajaran dari rumah, baik siswa maupun Bapak Ibu guru, ini pastinya adalah sesuatu yang cukup bikin kaget juga dan bahkan bikin bingung mau metode atau pola seperti apa kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak secara jarak jauh, karena selama ini pembelajaran yang dilakukan adalah bertatap muka langsung. Ya, konvensional, sehingga awal-awal memang hanya memberikan penugasan secara manual. Pada awal-awal minggu-minggu pertama ini dilakukan penugasan secara manual, sehingga pada waktu itu juga sempat dari Pak Menteri, bahkan Pak Gubernur itu karena banyak masukan mungkin bahwa tugas-tugas atau penugasan dari Bapak Ibu guru itu memberatkan. Sehingga ada protes, mungkin terlalu banyak gitu. Nah, dari Pak Menteri dianjurkan untuk bagaimana pembelajaran dari rumah itu menyenangkan untuk siswa-siswa. Oke, karena menjaga mood anak juga ini harus diperhatikan ya, berbeda ketika mereka belajar di ruangan atau di kelas gitu ya, dengan di rumah suasananya sangat berbeda. Betul. Dan juga
keahlian anak itu kan juga beda-beda, atau kemampuan anak itu berbeda-beda, dan bakat juga berbeda-beda, sehingga dengan satu penugasan yang sama ini mungkin bagi yang punya talenta atau bakat ke situ dia cukup senang, tapi bagi yang kemudian tidak memiliki bakat dengan penugasan itu, ini menjadi membosankan pastinya, sehingga di sini Bapak Ibu guru akhirnya dituntut untuk berkreativitas, begitu. Menciptakan model-model pembelajaran. Betul. Ya? Oke, berbicara soal model pembelajaran, kita sudah coba dengan Ibu Lia. Ibu Lia. Halo Bu Lia. Oke, Bu Lia, sebagai tenaga pendidik begitu ya, model pembelajaran seperti apa? Kabupaten Banyumas. Ibu Irawati, selamat malam. Ibu. Selamat malam, Bu Lia. Oke, Bu Lia, gimana tadi Mas Ari pertanyaannya? Bu Lia, seperti apa sih persiapan ketika ini kan semua serba harus gitu ya, mendadak begitu. Dari guru sendiri untuk mempersiapkannya seperti apa, sejauh mana? Ya, betul sekali Mas Ari. Seperti di awal-awalan tadi diceritakan bahwa kondisinya memang serba mendadak seperti itu. Kita harus bisa berimprovisasi dalam kondisi yang memang menuntut kami untuk demikian. Jadi pada waktu surat edaran dari Dinas Pendidikan Banyumas keluar bahwa putra-putri kita harus belajar dari rumah, maka saat itu juga dari pihak sekolah, waktu itu Kepala Dinas menyampaikan ke sekolah-sekolah tentang kebijakannya, langsung ditindaklanjuti. Semua guru kami saat itu langsung menyiapkan pembelajaran selama waktu surat edaran pertama itu dulu masih 14 hari sampai akhir Maret. Ya betul, waktu pertama kemudian diperpanjang dan diperpanjang lagi. Jadi pada waktu awal kita siapkan sampai 14 hari. Guru kami waktu itu masih 3 hari pertama berangkat untuk mempersiapkan selama 14 hari ke depan. Kemudian ketika diperpanjang otomatis harus berimprovisasi lagi Bu ya. Karena bekerja dari rumah, maka kami koordinasi melalui online. Kemudian juga ada tiket sekolah, ada beberapa kali harus berangkat ke sekolah untuk mempersiap dalam rangka pembelajaran daring dan di rumah seperti itu. Nanti kalau misalnya diberikan waktu lagi kita akan jelaskan teknisnya seperti itu. Ya, itu tadi untuk persiapannya Mas Ari. Oke, Bu Ira, bagaimana nih kemudian dinas mengawasi cara kerja satuan-satuan pendidikan ini biar semuanya juga sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat begitu? Kami kan memiliki pengawas, baik itu pengawas SMP, SD maupun penilik yang untuk TK PAUD. Demikian juga untuk penilik yang untuk pembelajaran kesetaraan, sehingga kami berdayakan para pengawas. Ada kewajiban dari sekolah itu melaporkan apa yang sudah mereka lakukan melalui pengawas. Kemudian dari pengawas melaporkan ke dinas pendidikan. Begitu. Jadi kami buat mekanisme berjenjang. Tidak harus mereka langsung ke dinas pendidikan. Karena kan jumlah guru juga ribuan, nanti kami yang repot. Sehingga kita berdayakan para pengawas juga. Mereka kan punya daerah binaan masing-masing di setiap sekolah, sehingga ini menjadi tanggung jawab pengawas. Pastinya tugas yang cukup berat untuk pengawas. Namun untuk pengawas SMP, SD kami sebetulnya mereka sudah pernah mencoba bagaimana cara diawali dengan penilaian daring terhadap sekolah atau terhadap Bapak Ibu guru dan kepada kepala sekolah. Ini sudah pernah mencoba seperti itu, sehingga dengan ada begini karena memang sudah awalnya sudah punya kesiapan, ya langsung bergerak seperti tadi Bu Lia sampaikan, harus berimprovisasi. Betul. Dan bagaimana berinovasi dan kreativitas sehingga untuk memudahkan kinerja. Nah, mereka membuat beberapa aplikasi sederhana untuk pengawasan dan melaporkan. Bisa saja juga melalui WhatsApp group. Ya, yang paling populer yang WhatsApp group. Ya, untuk bisa dilakukan. Paling populer dan mudah karena juga ada kewajiban melaporkan anak ya. Bukan, Bapak Ibu guru kan secara sebagai ASN juga punya kewajiban melaporkan posisi mereka sesuai edaran yang dari Kemenpan RB tentang tata cara bekerja dari rumah. Ibu, kebijakan ini kan tentunya juga mengakibatkan lebih dari 28,6 juta siswa di Indonesia ya, dari SD hingga SMA gitu ya. Di Banyumas ini juga tentunya banyak ya Bu yang harus mereka akhirnya
harus belajar di rumah dengan cara jarak jauh. Kita akan nanti Betul. ngobrol-ngobrol lagi Bu Ira Iya, nanti ya. ya. Bersama dengan nanti ada Ibu Widiati, ini juga orang tua, salah satu orang tua gitu ya. Kemudian juga nanti masih bersama dengan Ibu Imalia Din Intiasi. Kita akan jeda komersial break berikut ini, tetap di program seputar obrolan rakyat objek topik terkini.